Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para murid, para pemirsa. Tanggal 20 Mei tahun 2022 Masehi. Pada video kali ini guru memberi judul Siapakah Tuhanku? Siapakah Tuhanku? Dibalik juga bisa dengan tulisan siapakah Tuhanmu, ya. Para pemirsa, para murid, ya. Ini permasalahan terutama di Indonesia, ya. Di video-video guru yang lain sudah diterangkan, ya. Permasalahan pertama itu dari bahasa ini loh, bahasa Tuhan ini loh problemnya. Apalagi di era-era sebelum merdeka dan sampai kemerdekaan, bahasa Tuhan ini yang problem, sehingga tidak mengena kepada yang dimaksud, ya. Bila ditarik sejarah sebelum Masehi, coba sebelum Masehi artinya 2000 tahun ke belakang, sebelum 2000 tahun ke belakang, itu bangsa manusia, terutama leluhur kita, nenek moyang kita, sudah mengerti siapakah sebenarnya Tuhan dan siapakah yang membuat manusia. Dengan perjalanan waktu ada pemahaman dari agama sebelah yang digubah oleh leluhur, Tuhan dirubah menjadi Allah. Ada lagi dari agama penjajah, dari Belanda, membawa agama baru. Nah, disitulah mulai kerancuan makin parah. Bila kita mau memahami, untuk diketahui juga para pemirsa, ya, bahasa Tuhan itu bahasa makna pertama itu kalau dianalisa itu Tuhan itu loh. Tuhan itu artinya yang dimuliakan itu loh. Tuhan itu yang dimuliakan atau yang disanjung. Berhubung yang dimaknai Tuhan itu dimaknai yang kuasa atau yang menentukan atau yang menguasai, makanya disebutlah Tuhan. Berkembang jadi bahasa Tuhan sehingga persepsi otak tidak mampu mencerna, ya. Semoga sedikit pemahaman tentang bahasa Tuhan itu dari kata Tuhan, ya, biar tidak salah penafsiran, ya. Untuk memahami kata siapakah Tuhanmu, guru memberi satu statement, ya, bahasa atau kalimat wal awalu. Dan untuk dipahami juga, bahasa wal awalu ini bukan bahasa Arab loh, ya. Ini ya kembali lagi para pendidik terutama bangsa Indonesia, ya gara-gara itu tadi bahasamu dirubah, sejarah kita dibolak-balik, secara dikaburkan. Bahasa yang dari leluhur kita dari Jawa katanya dari Arab, kiai pun juga konyol, ulama konyol, umatnya konyol. Lah ini sudah ratusan tahun, makanya tidak mengerti apa yang dimaksud dari tuntunan itu, ya. Wal awalu itu bahasa Jawa kuno, ditafsirkan dengan bahasa sekarang wal awalu, semua itu ada awalnya. Nah, awal itu bisa disebut yang memulai. Bila perjalanan makhluk disebut itulah Tuhan atau Tuhan. Untuk menerangkan dari makna bahasa wal awalu itu, leluhur sudah memberi makna untuk menerangkan apa yang dimaksud. Makanya wal awalu itu mempunyai makna awalnya dari alu. Nah, leluhur itu membuat sesuatu hal pemahaman tentang sejarah dan kehidupan karena tidak baik atau sakral untuk menerangkan hakikat bentuk dan keadaan, sehingga dibuatlah cara membuat bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuk ornamen, bentuk-bentuk relief, bentuk-bentuk peradaban, benda-benda itu.
menerangkan apa yang dimaksud. Makanya dalam bahasa Quran ya, bahasa Quran itu bahasa Jawa kuno, itu bahasa huruf hidup. Makanya bahasa itu menerangkan bentuk dan barangnya itu di Jawa. Barangnya di Jawa diterangkan dengan bahasa Quran. Artinya bahasa itu menerangkan bendanya di Jawa. Itu artinya bahasa Jawa. Ini untuk dipahami karena masyarakat sudah bodoh. Orang-orang di Indonesia yang disebut pendidik ya juga bodoh sehingga rusak. Karena ya kembali lagi dari fitnah-fitnah, dogma-dogma yang menyesatkan itu. Nah, dari mulai ini guru menerangkan ya wal awalu, semua itu ada permulaannya, semua itu ada awalnya. Awal kejadian manusia dimulai itu dari alu. Mungkin anak-anak sekarang tidak mengerti alu itu apa. Alu itu sekarang bisa kalian memberi gambar seperti penumbuk. Dulu disebutlah ini penumbuk padi. Disebutlah alu. Diibaratkan simbol ini adalah pihak laki-laki atau orang tua, maka disebut alu. Nah ini nanti pembelajaran yang lain, ada pembelajaran, ada lumpangnya. Dan leluhur kita jutaan tahun sebelum Masehi sudah memberi simbol di candi-candi dan tempat itu. Makanya ada yang disebut candi atau tilas Linggayoni. Itu menerangkan kejadian bangsa manusia, dan disitulah Tuhanmu berada, dan disitulah Tuhan membuat manusia, karena digubah lagi kembali lagi dari agama yang menyesatkan itu, sehingga rusaklah pemahaman itu, dikembangkan lagi dari penjajah-penjajah membawa atas nama Tuhan ya. Yang penting sudah mengerti bahwa wal awalu adalah bahasa Jawa kuno. Makanya diterangkan dari bentuk kerja. Wal itu dimaknai lepas. Dimaknai, makanya orang Jawa mempunyai makna yang disebut suwal. Nah, jadi kejadian kita, adanya manusia kita, itu dimulai dari, diawali dari lepasnya, terlepasnya bungkus namanya suwal. Maka leluhur memberi sanepan namanya alu. Tidak boleh disebut memakai bahasa yang tepat karena itu sakral dan saru, tidak dibolehkan. Nah, karena di sini sudah mempunyai sifat atau bentuk alu atau kata alu, diterangkan dari pembelajaran di kitab yang lebih terang, diterangkan lebih nyata, sifat disebutlah aluama. Nah, makanya aluama itu sifat bahasa Jawa. Karena sifat aluama ini menerangkan apa yang dimaksud dari benda atau alu dari awalnya seperti proses terjadinya seperti itu. Sifat aluama itu mempunyai sifat dan keadaan, bentuknya alamnya hitam. Bila dibagi arah kiblat ini namanya lor atau ler terbuka. Berhubung dimaknai hitam, makanya mempunyai makna itu gaib. Gaibnya kehidupan yang disebut lor ler sekarang dimaknai utara, diutarakan, dibukakan, dijabarkan. Itu maknanya sifat alwama, maknanya lor ler, utara, diutarakan, disampaikan dengan luas, makanya di sini mempunyai makna luas. Nah itu bahasa leluhur kita begitu sempurnanya untuk menerangkan segala terjadinya apapun, sehingga dengan bahasa yang tepat kita mengerti apa yang dimaksud, sehingga kita menentukan dan mencapai tujuan kita sangat jelas untuk melakukan sesuatu hingga tujuan kita tercapai dengan tepat dan sempurna ya. Hitam alamnya, makanya dimaknai gaib atau luas, karena sangat luasnya di situ semua ada, disebutlah sempurna. Nah dari alam yang dimaksud aluama itu, bila ditarik di alam yang gaib sana sangat tinggi tempatnya. Ini ada yang menyebut di kitab, di kaset guru yang lain disebutlah Swarga Luka. Nah Swarga Luka ini bisa disebut, disitulah yang disebut alam Tuhan ya. Yang disebut Tuhan adalah Tuhan manusia, beda dengan nanti bangsa yang lain. Beda juga nanti dengan para dewa. Ini menerangkan bangsa manusia, bangsa kita, disebutlah Swarga Luka. Ini tempat disitulah yang disebut Tuhan
Ada yang diberi nama juga sebutan nirwana. Ini sama hakikatnya. Ya. Nah, kalau toh asal manusia itu di sini, ya, ini ada alamnya di sana, tempat kenikmatan di sana. Disitulah mulai manusia diproses oleh alam dengan proses, karena untuk mengembangkan makhluk di dunia terbentuklah sistem. Satu contoh, untuk menurunkan zatna yang maha kuasa atau kekuasaan Tuhan di sini sebelum turun menjadi manusia, di sini dibutuhkan karena melalui alam diliwatilah, dipakailah namanya piranti atau alat atau sarana liwat makhluk namanya sifat laki-laki atau manusia. Sama dari aspek sisi kiri dipakailah sifat namanya wanita. Nah, di sini tatkala ketemunya alu sama lumpang, pria dan wanita, ini tatkala menyatu, ya, ketemunya bibit, ya, bibit sebenarnya, bibit manusia dan bibit manusia yang dibawa orang pria laki-laki bapak dan dibawa ibu, itu sebenarnya wadahnya, ya. Wadahnya. Maka leluhur memberi namanya di sini namanya jabang bayi, ya. Assalamualaikum jabang bayi mempunyai makna ijabe gete abang sama gete putih, ya. Darah merah dan darah putih. Nah, di dalam darah merah dan darah putih itu mengandung sari-sari makanan, sari-sari ya. Tatkala ketemunya dua titik, disinilah dari alam surga ini turun bibit yang dinamakan jiwa murni setiap manusia. Maka setiap jiwa murni manusia itu semua asalnya dari surga. Nah, ini nanti yang harus kita kembalikan ke alamnya sana. Inilah yang dipulangkan nanti. Tempatnya yang sangat dalam, bukan perasaan, assalamualaikum, juga bukan rasa, tapi di dalamnya itulah yang disebut jiwa murni. Itulah yang bagi kalian ngerti, dia mengetahui, dia selalu mintanya lurus dan benar, tidak mau dibohongi, dan dia pun kalau bohong tahu. Nah, itulah di dalam, yang terdalam di dalam jiwa manusia. Inilah asalnya dari sini. Nah, tatkala menyatunya, ya, darah dari bapak atau ibu itu sudah memulai proses dan tersabdakan dengan kuasanya zat ini yang dari surga. Lah, zat dari surga inilah yang disebut kuasa membentuk. Nah, ini dipahami, ya. Kuasa membentuk dengan sendirinya di sini. Bila dihitung dengan rasio atau pemahaman IQ manusia atau kemampuan manusia menerangkan, ada titik 3. 1 sabda kuasa Tuhan, 1 dari bibit ibu, dan 1 dari bibit bapak. Maka disebut dinilailah 3. Tatkala 3 ini menyatu dengan sendirinya terbentuklah 4 unsur. Jadi tatkala ada titik tengah pasti membentuk 4 titik yang lainnya. Maka disebut etan, kidul, kulon, lor, timur, selatan, barat, dan utara. Karena mengapa? Karena sudah terbentuk titik, pasti membentuk dengan sendirinya titik yang lain. Sebenarnya juga sebelum terjadinya 3 titik ini sudah dibekali dari adanya 4 titik. Makanya titik tengah, titik timur, selatan, barat, dan utara ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena banyak manusia tidak mampu menerangkan ini, sehinggalah banyak persepsi salah memahami tentang nilai pribadi, nilai tentang pemahaman asal-usul manusia. Sehingga kita mempunyai perilaku pola pikir yang salah, sehingga kehidupan salah dan tidak akan pernah bisa kembali di tempat asalnya. Itulah yang disebut sukma rusak atau sukma celaka. Disitulah ada yang disebut katanya masuk ke loropan neraka, menjadi bangsa-bangsa yang tersiksa di alam-alam sana karena keluar dari koridor, keluar dari relnya. Sama bila kita mau memperjelas, ya, sebelum terbentuknya, sebelum ketemunya jadi darah ibu dan bapak,
di setiap orang tua laki ini, juga di perempuan ini pun sudah dinaungi 4 unsur sama. Makanya 4 unsur itu disebut nenek moyang para leluhur. Masih ingat enggak di video guru yang lain? Maka disebutlah punokawan. Pun ono sekawan. Sudah ada 4 unsur. Sudah ada 4 sedulur sebelum ini ada. Makanya 4 unsur dan kita dan siapapun itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Bukan dinilai satu-satu, diterangkan satu-satu, itu hanya menerangkan. Tapi sebenarnya 1, 2, 3, 4 dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Semoga sedikit memahami ini agar meluruskan, agar kalian para pemirsa, khususnya para murid dan umat-umat ke depan tidak terjerumus dengan tafsiran-tafsiran kitab-kitab agama-agama sebelah, ya. Dan untuk diperkuat lagi, satu contoh, tatkala sel dari laki-laki dan perempuan ketemu, ya mulai di situ yang kuasa sudah ada, bibit yang kuasa sudah ada, ruh atau jiwa atau karakter sudah terbentuk. Mulai kapan ruh ini ada, guru? Sejak pertama laki dan perempuan ketemu dan tersabdakan turunnya di sini. Ini tidak melalui proses yang disebut 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada lagi di agama sebelah. Nanti setelah 3 bulan ada lagi yang bilang 4 bulan baru ada ruh ditiupkan masuk di sini. Tidak, itu salah ya para pemirsa. Itu menyesatkan ajaran itu. Sejak pertama ketemunya ini sudah membentuk dengan sendirinya. Nah, yang dimaksud proses 1, 2, 3 sampai 4 bulan itu membentuk tempatnya, membentuk karakternya, dibentuk dengan tempatnya, dibentuk dengan tubuh dan raganya sesuai kodrat dan irodatnya, seperti yang di kaset-kaset guru yang lain. Maka di sini guru meneruskan, ya, ini harus dipahami betul-betul biar kalian para murid, ya, para penulis, jangan terjebak kitab di luar sana, jangan terjebak oleh kitab dari agama sebelah. Bukan ditiupkan, Tuhan tidak akan pernah main tiup-tiup, ya. Karena masyarakat ini kadang kalau ada manusia bersorban, bersosok, berbahasa Arab, kok tafsir itu pasti benar. Bukan, itu salah, nyimpang. Jadi tatkala ketemunya gen atau sel dari bapak dan ibu dan terbentuknya di sini, ini sudah membentuk dengan sendiri. Maka disinilah kekuasaan Tuhan membentuk dirinya sendiri, menjadikan program sesuai apa yang dimaukan dari si kodrat ini. Maka leluhur menyebutlah jabang bayi. Nah, jabang bayi ini bila dikembangkan guru, makanya di sini sudah terbentuk 4. Dari jabang bayi inilah leluhur membuat kalimat. Tatkala ini dimasukin program, dimasukin doa dengan alat dan sarana, dan diberilah, dianjurkan dengan ruang, waktu yang tepat, hari-hari yang baik, di sini nanti berubah menjadi baik. Bila ini dimasukin sesuatu yang tidak baik, program inilah membentuk karakter yang kurang baik. Begitu luar biasa para leluhur kita. Ruang dan waktu, hari dan bulan sudah diberikan tempat-tempat yang akurat, alat-alat medianya sudah dibekali. Kemarin-kemarin yang disayangkan karena bangsa, khususnya Indonesia, khususnya pribumi Jawa, terdogma, disesatkan dari agama sebelah yang mengatasnamakan agama dari langit. Rusaklah sistem itu di alam dunia, terutama di negara Republik Indonesia. Dari bahasa jabang bayi ini ada yang nyebut namanya pancer, ada yang namanya nyebut di kaset lain sudah diajarkan guru, ya, ada yang nyebut namanya guru sejati, ada yang nyebut yang jati murti. Nah, banyak. Tapi yang penting para pemirsa, para murid, ya, tahu bahwa inilah sudah terbentuk di sini. Dan ini selalu menyatu di dalam kehidupan manusia di sini. Dan di sini inilah yang membuat programmu, hidupmu akan damai, terjaga.
menjadi kekuatan dari tekanan mental, spiritual, dan disinilah dia yang akan menuntun kita sebagai manusia, mencukupi akan kebutuhan, memproteksi dari hal-hal yang membuat kerusakan. Tapi untuk menjaga, melindungi, menjaga, menaungi agar kembali selamat sampai ke alam surga, dibutuhlah di situ alat-alat. Maka ada sejarahnya sekar kantil, sekar telon, sekar wangi, tumpeng, kemenyan, dupa, sesaji-sesaji. Inilah untuk menjaga ini agar kuat, agar selamat sampai di sini. Semoga sedikit memahami tentang sejarah asal-usul manusia, bukan pemahaman yang ditiup-tiupkan ya. Ingat, bukan ditiupkan, itu dipahami paling pokok. Nah, karena di sini sudah meliputi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tatkala dinilai 3 yang membentuk di dalam jiwa manusia menyatu 3 nilai, dan di kanan kiri depan atas ada 4, maka disinilah yang disebut menjadi 7 bagian, menjadikan bentuk tubuh menjadi 7 lapis. Inilah. Assalamualaikum, ada yang disebut wulu, kulit, getih, daging, otot, balung, sumsum. Nah ini untuk menyatukan dari 7 unsur, dari 4 ditambah 3 menjadi 1, leluhur mempunyai bahasa yang sangat tepat. Maka guru membuat saran dan untuk dijadikan satu kalimat atau bahasa yang cepat, marmarti. Nah itu. Makanya kalau dilihat dari bahasa itu, marmarti kakang kawa adi hari-hari gede puser sedulurku kang sinorawati, marmarti itu mempunyai makna atas ya bawah, kanan ya kiri, depan yang belakang. Artinya bahasa itu bahasa sangat jamak. Maka guru menyarankan sebelum berdoa apapun, sebelum mengirim doa kepada siapapun, pakailah bahasa itu sebagai kunci untuk masuk, untuk menggapai cita-citamu, mengharapkan doa-doa apapun. Karena itu passwordnya. Setelah memakai bahasa marmartis dan seterusnya, boleh dilanjutkan dengan bahasa yang lain. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jepang boleh, bahasa apapun boleh. Tapi guru menyarankan bahasa passwordnya jangan ditinggal. Semoga tentang pemahaman yang paling terpokok dari jiwa kita, semoga kita para pemirsa kelak dan ke depan akan terselamatkan, kita kembali akan mencapai alam asal muasal kita di surga. Kembali lagi guru mengingatkan, hati-hati dengan agama sebelah. Di kaset yang lain sudah diterangkan guru, sesungguhnya agama sebelah adalah agama kutukan. Umat dan bangsa negaranya yang mengikuti dalam keadaan yang rusak, hidupnya tidak akan pernah dari kedamaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.